Tes, tes. Tes, 1, 2. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir beribadah, ibadah pertama pada pagi ini. Saya ucapkan selamat berbakti dengan sukacita, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah. Kita bagi berdiri. Kita angkat sebuah lagu Kasih Karuniamu. Haleluya Tuhan. Kami harus sadari Tuhan, bagaimana kami hidup adalah karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang begitu dalam. Kami jatuh, Engkau telah menarik kami, Engkau telah mengangkat kami. Kami harus Tuhan bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak layak kami dapatkan, tetapi Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan, bila kami hidup dalam kasih-Mu.
Sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Urapi kami semuanya, hamba-Mu juga Tuhan, pakai lebih lagi semua imam-imam yang mengambil pujian, baik pemain musik, singer, penerima tamu, dan semua Tuhan yang melayani, yang tidak disebutkan sesuatu, Engkau yang basuh dengan darah-Mu, sucikan dan urapi kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kasihnya seperti sungai. Pernah kecewa. Ya, kita nyanyikan dengan semangat kita.
dengan kasih Tuhan. Air mataku. Air mataku jadi permata, kau buat rambut hitamku menjadi sutra, kepahitan suara kau jadi bintang-bintang, kau akan
sesuatu yang berharga seperti mutiara. Ya, kita nyanyikan kasih Yesus sungguh. kasih pasti lemah lembut.
Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi kami jemaat-Mu yang Kau kasihi. Biji matamu yang Kau peroleh dengan harga yang sangat mahal. Dengan darah-Mu sendiri Engkau membeli kami dari lumpur dosa. Sehingga kami menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah yang bertanggung jawab untuk masa depan kami. Pekerjaan usaha kami, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kami yakinkan, percayakan tubuh jiwa roh kami, masa depan kami, keluarga, pekerjaan usaha ke dalam tangan Tuhan. Supaya lewat ibadah ini Engkau memulihkan bagi yang sudah sempat mengalami kemacetan atau mengalami kehancuran atau sempat dalam kebimbangan, keraguan-raguan. Dan biarlah Tuhan kiranya memberikan kepada kami solusi jawaban atas semua pergumulan kami. Kami belajar seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, memberikan ketenangan dan jawaban. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Mari, tiba waktunya kita membuka kitab suci, Injil dari kitab Ibrani 12 ayat yang ke-15. Temanya adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar tidak muncul atau timbul akar yang pahit yang mencemarkan banyak orang. Ya, boleh dibaca. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, boleh sekali lagi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, menjaga supaya jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Terus agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, supaya jangan ada kepahitan ya terhadap siapapun, apalagi terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Terus yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bisa menimbulkan kerusuhan dan membuat orang menjadi cemar. Cemar itu berarti ya tidak suci, terkontaminasi ya. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita perhatikan, kita dengarkan ya, dan kita mau simpan dalam hati kita supaya jangan seorang pun di antara kita menjauhkan diri dari kasih karunia ya. Jadi saat kita beribadah seperti ini sebenarnya saat Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya. Ya, Tuhan curahkan kasih karunia. Jadi jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Maksudnya jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, sumber segala pertolongan kita, ya. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah supaya kita jangan sampai tidak mendapat kasih karunia daripada Tuhan, ya. Jadi saat kita beribadah, saat inilah Tuhan berikan kepada kita kasih karunia, ya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa biasanya kasih karunia ini diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela, ya, tidak bercacat. Ya, seperti kita sudah pernah dengar bagaimana Nuh sekeluarga bisa selamat saat
air bah datang. Kenapa Nuh mendapat keselamatan? Karena Nuh itu mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena Nuh ini hidupnya tidak bercacat celah. Hidupnya suci, hidupnya benar. Itulah sebabnya maka Nuh layak mendapat kasih karunia. Tapi masa perjanjian baru, kasih karunia ini datangnya dari atas kayu salib, ya, dari gunung Golgota. Tuhan tujukan kepada orang-orang yang berdosa seperti kita. Pernah berbuat dosa enggak? Sudah berapa kali berbuat dosa? Sudah tidak kehitung. Kata Alkitab itu dosanya sudah merah seperti kermisi. Ya, merah seperti kermisi. Ya, dan seperti apa? Kain apa? Kesumba. Ya, mencolok. Nah, ini dosa manusia. Ya, dosa manusia. Tapi Tuhan bisa membuat putih seperti salju. Tuhan mengubah hidup kita yang berdosa menjadi putih seperti salju. Kapan kita dapat? Ya, saat seperti sekarang ini kita beribadah. Kita dapat pengampunan. Ya, kita dapat mujizat Tuhan saat kita beribadah. Bahkan disebut ibadah itu dalam segala hal. Untuk apapun berguna ibadah itu. Ya, untuk apapun. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan masalah apapun, ibadah inilah jawabannya. Dan kita yakini dari sejak doa, puji-pujian, firman Tuhan, penyembahan itu adalah jawaban atas segala persoalan kita. Amin. Jadi jangan meragukan kuasa ibadah, ya. Jadi ibadah harus kita pertahankan, ya. Jangan mengurangi ibadah, karena bukan uang kita yang diukur oleh Tuhan. Ya, kalau uang banyak ukurannya, saya tidak masuk. Ya. Pamannya yang masuk surga uangnya harus punya 1 M, 1 orang. 1 M 1 orang umpamanya, bisa nggak? Susah ya? Nggak bisa ya. Ya, dijual mungkin asetnya nggak sampai ya. Hanya beberapa orang yang bisa kan. Nah, tapi Tuhan berikan surga itu gratis. Amin. Nah, gratis asal percaya, beribadah. Jadi kita sekarang ini sedang ya mendapatkan yang namanya kasih karunia saat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, makanya jangan menjauhkan diri dari ibadah. Kalau bisa ikuti ibadah, berapa macam ibadah di sini? Hah? Ibadah apa itu? Umum. Di sini terus ibadah apa lagi? Ibadah PA. Nah, di sini terus ibadah apa? Doa di Permata. Baru ibadah Buddha Budi, anak sekolah minggu. Nah, harus rajin, ya. Nah, saya ingat dulu di kampung kami itu jauh jaraknya. Antara rumah dengan gereja jauh, nyebrang sungai, ya, jalannya juga tanah liat, ya. Kalau hujan itu udah. Ya. Kalau kita mau ibadah, pas mau ke gereja menghadap matahari, nggak ada payung, nggak ada topi. Pulang juga menghadap matahari, pas menghadap begini. Waduh. Tapi semangat. Ya, semangat beribadah. Mulai dari kecil boleh katakan nggak pernah absen. Ya, kecuali sakit ya. Nggak pernah absen. Cuma pernah satu kali saya waktu di sekolah dulu di Siantar, diajak teman saya pergi lihat ladangnya saya. Hari Minggu. Kita melihat ladang dulu. Pergi saya, akhirnya hati saya susah. Susah sekali hati saya. Kenapa saya ikut ajakan orang pergi ke ladangnya meninggalkan ibadah. Sampai sekarang nggak bisa saya lupakan.
Ya, tapi ada banyak orang berbolos-bolos beribadah berbulan-bulan, suara hatinya nggak merasa bersalah dia. Sudah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun nggak pernah ibadah. Ya, nah, harus dibiasakan, rajin beribadah. Amin. Nah, boleh 1 Timotius 4, perhatikan ayat 8 bulan. Ya. Timotius 4 ayat yang ke-8. Jadi ibadah itu perjuangan. Perjuangan jarak, perjuangan mungkin nggak punya ongkos ya. Nah, perhatikan. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Amin. Masih ingat kan kisah Raja Hizkia kan? Iya kan? Ada 2 masalah dihadapi Hizkia kan? Pertama sakit, divonis mati. Umurnya berapa hari lagi? Masih ingat enggak? 15 hari ya. Kalau nggak salah 15 hari lagi kalau nggak salah. Ya. Berapa? Kemudian dikepung oleh tentara apa? Asyur, 185.000 orang mengepung dia. Jadi 2 masalah dihadapi, sakit dan peperangan. Peperangan yang tidak mungkin bisa dimenangkan. Sudah dikepung itu Yerusalem. Penyakit yang tidak ada obatnya sudah divonis mati. Tapi apa? Kata Hizkia, ingatlah Tuhan, bahwa aku sudah hidup benar di hadapanmu, sudah menegakkan ibadah. Beda dengan nenek moyangnya, ayahnya. Tidak ikut ayah yang salah, yang sesat. Ya. Jadi dia menegakkan ibadah. Nah ini yang dilihat oleh Tuhan. Lembaran hidupnya Raja Hizkia. Sudah divonis nih. Ya, Nabi Yesaya sudah tinggalkan dia. Sampaikan pesan terakhir bahwa engkau akan mati. Nah begitu Nabi Yesaya meninggalkan dia, datang lagi firman Tuhan. Tidak lama lagi datang firman Tuhan yang mengubah keadaan. Amin. Jadi firman bisa mengubah keadaan kalau kita kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, apa kata Nabi ini kepada Raja Hizkia? Ya. Engkau tidak jadi mati. Engkau akan sembuh, umurmu ditambah 15 tahun. Enak ya? Berarti tahun matinya dia tahu ya. Pamannya tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 10 bulan 3 2000 berapa itu? 2004 tambah 15 tahun 15 tahun tanggal 15 bulan 3 kira-kira ya 10 tahun 15 tahun kemudian, nah dia tahu saya sudah mau mati ini. Tapi bukan berarti nanti sudah 15 tahun lagi saya tobat lah. Sekarang berbuat dosa dulu lah. Nanti sudah mau 15 tahun. Ya nanti batal. Janji Tuhan bisa batal. Kita yang membuat banyak batal janji Tuhan yang baik. Ya kan? Karena kita sudah berubah setia. Ya, jadi jangan berubah setia. Dan kita lihat Hizkia akhirnya tanpa angkat senjata, dia bisa melawan musuh. Tadi berapa banyak? 185.000 orang yang sudah mengepung Yerusalem. Ya, tinggal dijarah saja ini Hizkia ini. Ya, tapi modalnya dia beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Baik untuk hidup ini dan yang akan datang ya. Nah mari, yang diukur itu bukan uang kita, ibadah. Boleh, Wahyu 11 ayat 1, perhatikan ya. Wahyu 11 ayat 1, perhatikan Wahyu ya. 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, seperti tongkat pengukur rupanya. Ini tongkat. Ya, biasanya mengukur itu ada pakai meter, pakai tongkat. Ya, terus perhatikan. Dengan kata-kata yang berikut,
Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Ya, bait suci nih ya. Ini bait suci nih. Ini halaman. Ini bait suci, ini ruang maha suci. Diukur nih. Bait suci nih. Ibadahnya ibadah umum sekarang nih Pendeta Mas. Ibadah PA ini ya. Kita bikin setiap hari apa ini? Rabu. Ibadah apa ini? Doa mesbah dupa. Ya. Siapa yang ikut ibadah umum? Rata-rata semua. Kalau ibadah PA mulai berkurang. Kalau ibadah doa makin sedih. Harusnya jangan, harus sama banyaknya. Kalau mau masuk ukuran Tuhan. Wah, saya jauh jaraknya. Ya, saya dulu juga begitu. Jauh jaraknya, nggak punya ongkos, nggak punya jalan kaki. Jalan kaki saya. Ya, dulu saya gerejanya di Jalan Jakarta. Dari Srimahi saya bolak-balik. Srimahi ya kan? Bolak-balik jalan kaki. Gak pernah absen. Mau ibadah doa, mau ibadah umum, ya, gak pernah absen. Terus dan gak pernah terlambat. Kita yang beresin gereja. Ya, kita beresin begitu kan? Jadi jangan bolos ibadah. Amin. Ya, teruskan, perhatikan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya, mereka yang beribadah. Jadi yang diukur apa? Uangnya atau ibadahnya? Ibadahnya. Udah memenuhi syarat nih ibadahnya. Tuhan sudah gak lama lagi datang tuh. Amin. Semoga kita semua terangkat. Amin. Nah, syaratnya harus punya 2 sayap. Punya apa? 2 sayap burung nasar. Yang harus itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Dari mana kita dapat? Dari ibadah. Saat kita beribadah kita diberikan sayap. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi saat seperti ini kita sedang menerima firman dan Roh Kudus. Sebagai apa? Sayap kita terbang. Ya. Nggak pakai helikopter ke sorga. Bisa helikopter ke sorga kira-kira? Habis bensin jatuh. Ya kan? Sorga pada kelihatan. Pernah lihat sorga? Belum. Nggak ada orang pernah lihat sorga dari bumi. Ya kan? Yang ke sorga pernah. Ya, ada beberapa orang yang sudah masuk sorga. Banyak. Ya. Ya, terus perhatikan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Iya, ini pelataran nih halaman ya. Ini pelataran. Dikecualikan, ya. Yang nyukur itu bait suci, ibadah umum kita hadir, ibadah PA kita hadir, ibadah doa hadir, ya. Ya, terus perhatikan. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kuota suci 42 bulan lamanya. Berapa lama? 42 bulan. Nanti Yerusalem memang dikuasai sama mereka. Yerusalem bait suci. Sekarang kan lagi diarahkan ke sana. Ya. Yerusalem itu bait suci. Nanti memang mereka kuasai, ya. Tetapi bait suci secara rohani itulah kita ini bait suci ada di dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi kita harus ada rasa aman. Udah selesai? Terus perhatikan. Ya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, saksi ini udah pernah diterangkan. Siapa waktu itu saksinya? Musa dan Elia. Ya, Musa itu memang dia pernah berbuat dosa, disuruh Tuhan pukul batu 1 kali, dia pukul berapa kali? 2 kali. Engkau tidak sampai ke negeri karena engkau melanggar kekudusanku. Dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Hari keberapa? Bangkit. Mana buktinya? Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa hadir. Musa hadir, Elia hadir. Siapa lagi? Ya, Musa dan Elia hadir.
Itu bukti bahwa Musa itu bangkit, bukan dalam keadaan roh. Sekarang yang di dalam sorga itu dalam keadaan roh. Bisa mengerti? Yang mati di dalam Tuhan sekarang dalam keadaan apa? Roh. Bukan seperti kita ini, dalam keadaan roh. Nanti waktu hari kebangkitan, barulah nanti rohnya bersatu dengan tubuh kebangkitan. Bisa mengerti? Yang kita hidup ini diubah dalam tubuh kemuliaan. Bisa mengerti? Jadi sekarang yang disorgai dalam keadaan apa? Roh. Ya, kecuali siapa tadi? Musa, Elia. Tuhan Yesus dalam keadaan roh. Roh orang-orang benar yang sudah sempurna. Disempurnakan. Amin. Disempurnakan. Udah selesai? Ya. Udah? Ya. Ya, sedikit kita maju ya. Ya, kita akan lihat dulu. Ini kisah ya. Ya. Itu sebabnya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita ya. Ya, boleh. Yohanes 14 dulu, ayat 26. Ya, perhatikan. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya, ini nanti kita rayakan ya, hari Pentakosta, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian dia naik ke surga, hari ke-50 itu hari Pentakosta. Terus perhatikan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan Ya, kepadamu. di sini tugas Roh Kudus itu dia sebagai penghibur. Kapan kita dihibur? Saat kita berduka cita. Kapan kita dihibur? Saat kita berduka cita, terutama saat kita berbuat dosa. Kalau saudara berbuat dosa, tertawa atau berduka cita kira-kira? Bagaimana Ibu Lydia kalau berbuat dosa, tertawa atau berduka cita? Berduka cita. Aduh, saya berbuat dosa. Aduh, menyesal. Ya, saat kita berduka cita, Tuhan menghibur dengan pengampunan. Amin. Saat kita berduka cita, Tuhan menghibur dengan pengampunan. Ya, bukti kita diampuni adalah hati kita damai. Tidak menuduh kita lagi. Jadi hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Perbuatan tadi tidak menuduh. Bisa mengerti? Karena sudah diampuni. Jadi bukti kita sudah diampuni adalah hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Kalau masih menuduh, itu berarti kita belum diampuni. Tak apapun dosanya, udah merah seperti kermisi, tapi Tuhan bisa mengampuni. Merah seperti apa lagi? Kain kesumba. Itu paling mencolok. Tapi bisa Tuhan ubah seperti salju, seperti bulu domba. Ini kekuatan pengampunan. Boleh Yohanes Yesaya 1 ayat 18. Perhatikan. Ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Perhatikan. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Ya, mari baiklah kita berperkara. Kata Tuhan. Ya, perhatikan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Sekalipun dosamu mencolok merah seperti kirmisi, terus akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti salju. Salju hitam atau putih? Putih. Ya. Beda ya? Ya. Salju.
seperti salju putihnya. Jadi Tuhan itu mengampuni supaya kita jadi putih seperti salju. Terus perhatikan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, Ya, ini juga kain kesumba ini merah mencolok, terus akan menjadi putih seperti bulu domba. putih seperti apa? Bulu domba. Nggak ada bulu domba yang hitam, ya kan? Kalau kambing mungkin ada, tapi kalau domba putih. Makanya biasanya dibikin jadi apa itu wol ya, wol mahal itu, ya. Kain wol dibuat menjadi pakaian. Nah, saudara, jadi ini kekuatan darah Yesus, kekuatan pengampunan. Nah, walaupun dosanya merah mencolok, ya, walaupun seperti kain kesumba, seperti kermisi, Tuhan bisa mengubahnya. Dengan apa? Dengan pengampunan. Apa yang bisa mengampuni kita? Yang bisa mengampuni kita adalah darah Yesus. Seandainya pengampunan bisa dengan emas dan perak, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Kalau pengampunan bisa dengan kata-kata, Tuhan tidak perlu datang ke dunia ini. Bisa mengerti? Makanya Yesus harus datang seperti manusia. Yang ditebus itu manusia. Allah tapi jadi manusia. Rupa manusia sama seperti kita ini. Lahir dari seorang perempuan. Ya, yang kita nanti rayakan Paskah. Ya, seperti dia lahir dari seorang perempuan. Seperti kita. Tapi benihnya itu bukan dari Yusuf. Bukan dari manusia. Tapi Allah menjadi manusia. Amin. Kalau manusia tidak bisa menjadi Allah. Bisa kira-kira manusia menjadi Allah? Ya nggak bisa. Ya, paling tinggi menjadi nabi, rasul. Menjadi malaikat pun nggak bisa manusia. Ya. Ya, malaikat itu roh, nggak bisa kelihatan. Iya kan? Malaikat itu apa? Roh. Diciptakan. Sebenarnya di sini juga ada malaikat diutus untuk menjaga kita, melindungi kita. Bisa mengerti? Ya? Ya. Udah selesai tadi bacanya? Ya? Udah, ya. Kita baca sekarang dulu. Ya, sebentar ya. Ibrani, kita Ibrani. Ini mengenai pahlawan iman. Perhatikan sedikit ya, pahlawan iman atau saksi-saksi iman. Boleh? Ayat 1 mulai. Perhatikan. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Perhatikan. Ibrani ya. 11 ayat yang pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau ada pengharapan beriman, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Jadi kita meminta Tuhan berikan aku berkat. Berkatnya belum kita terima tapi sudah dilihat dengan iman, dipercayai. Tuhan berikan saya kelancaran berusaha, pekerjaan. Ya minta kepada Tuhan, nanti dari macet, dari sepi menjadi ramai. Amin. Nah, kan bisa diminta kan? Ya, terus perhatikan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Perhatikan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, ini dulu langit dan bumi ini tidak ada. Tidak ada, tapi ada dengan firman Tuhan. Tidak bisa kita lihat, tapi sekarang kita melihat.
Waktu penciptaan kita tidak melihatnya, tapi Allah menciptakan dengan firman. Jadilah terang, jadi terang. Jadilah bumi, jadi bumi. Semua jadi dengan firman. Ya, terus perhatikan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan dan persembahannya itu. Dan karena Lompat iman, saja dulu ayatnya yang ke-8. Ayat itu ini tentang Nuh, ya. Pada sesuatu yang belum kelihatan. Ya, perhatikan. karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saya ulangi. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, belum kelihatan ada air bah. Belum kelihatan ada air bah. Cuma diberitahu bahwa akan ada air bah. Makanya harus dibuat bahtera 3 tingkat. Berapa tingkat? 3 tingkat. Tingkat bawah, tengah, atas. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Untuk keselamatan tubuh, jiwa, roh manusia. Terus perhatikan. Dengan taat mempersembahkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Terus Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. tadi Nuh, tambah lagi Abraham disuruh berangkat ya. Ke satu negeri yang tidak pernah dia lihat. Terus perhatikan. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, ini dengan iman. Semua dengan iman. Tanpa tahu mau kemana. Pokoknya seperti Israel dipimpin tiang awan, tiang api. Ya, tiang api, tiang awan itu firman Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita. Terus perhatikan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tinggal di mana dia? Di kemah. Kemah itu bisa dibongkar. Kenapa? Sebab dia harus pindah-pindah begitu. Seperti Israel itu pindah dari tempat yang satu ke tempat lain di padang gurun. Ya, sampai nanti baru tinggal tetap di Israel. Ya, terus perhatikan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, inilah yang dinanti juga kita nantikan. Kota yang direncanakan dibangun oleh Allah. Jadi Allah itu merencanakan, ya, direncanakan kota, ya, dan juga langit yang baru, bumi yang baru. Jadi yang sekarang ini nanti akan berlalu. Langit dan bumi akan nanti diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Di sanalah terdapat Yerusalem baru. Itulah tempat kita selama-lamanya. Jadi ini semua akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Dan semua akan tidak ditemukan lagi tempatnya. Hilang semua. Hilang. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar akan tetap tinggal selama-lamanya. Kita simpan itu. Kita simpan itu artinya diarsip seperti surat-surat berharga. Apa biasanya surat berharga? Biasanya apa itu surat berharga? SIM. Terus apa lagi? STNK. Terus apa lagi? Akte lahir. Ijazah. Terus apa lagi itu? Hah? Apa? Angkot. Hah? Oh, rapot. Rapot, ijazah. Terus apa lagi? Surat berharga. Surat rumah. Surat nikah. Harus punya surat nikah. Saya dulu menikah, surat nikahnya ini susah sekali urus. Harus cabut ke Jakarta, aduh. Tapi ada kemurahan.
Kemudian waktu di sana mau cabutnya itu harusnya bayar. Ditanya apa kerjanya pendeta? Nggak usah bayar. Oh puji Tuhan. Saya sudah itu pergi ke pengadilan saya. Ya, apa kerjanya pendeta? Gratis. Kebetulan yang apa namanya itu yang kerjanya di situ kepalanya itu orang kita. Orang kita kepalanya. Berupa 1.000 ya. Apa kerjanya Mang? Gitu. Pendeta saya gratis. Ya, saya urus semua, tapi semua jadi beres. Walaupun tempatnya sulit, Tuhan beri kemudahan. Amin. Pokoknya ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya, masih ingat kan Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kesulitan semua kan? Betul kan? Laut. Yang banyak dihadapi itu gunung. Apa yang banyak dihadapi? Gunung. Gunung itu lompat. Begitu ada gunung lompat. Coba di mana itu? Gunung-gunung melompat. Ya. Jadi Israel itu begitu diratakan oleh Tuhan jalannya. Amin. Gunung-gunung melompat. Ayo yang sudah ketemu, ayo. Gunung itu pencobaan itu sekarang. Gunung apa? Pencobaan. Tuhan bisa ratakan. Tuhan bisa selesaikan. Ya, udah ketemu? Nah, pasti dapat tuh. Ya. Ya. Boleh dari atasnya dulu. Di atasnya ayat 1 mulai, perhatikan. Apa judulnya di atas? Apa di atas? Temanya di atas sekali ada itu. Kalau di Alkitab itu ada itu. Apa? Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ulangi. Bacanya pelan-pelan. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Kejadian yang ajaib. Waktu keluar dari Mesir. Ini hebat nih, perhatikan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ya, waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa dan Harun. Terus perhatikan. Kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Ya, dari Mesir, kaum Yakub yang lain bahasanya dari Mesir. Terus perhatikan. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Ya, Yehuda tempat kudusnya. Terus Israel wilayah kekuasaannya. perhatikan. Terus Laut melihatnya lalu melarikan diri. ya, laut melihat Israel. Ya, menyeberang laut apa ini? Laut Merah, Laut Kolsom. Begitu melihat Israel, sepertinya laut itu punya mata, ya kan? Punya apa? Punya mata. Lihat itu, kata Tuhan itu, umatku mau lewat itu. Ayo, buka jalan. Amin. Buka jalan. Ya, terbuka jalan. Dengan sendiri. Ini luar biasa. Makanya kalau ada kesulitan jangan takut. Amin. Lewat apa? Angin. Angin bertiup membelah laut ini. Angin itulah Roh Kudus sebagai penolong. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin. Jadi Roh Kudus itu diutus menolong kita dalam kesulitan. Amin. Maka Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Untuk apa? Menolong kita dalam kesulitan. Perhatikan terus. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Laut terbelah, melarikan diri kiri kanan. Ayo buka jalan buat umat Tuhan. Terus Sungai Yordan berbalik ke hulu. Sungai Jordan ini yang kesulitan dihadapi. Sungai Jordan itu dari Danau Galilea bermuara ke Laut Mati. Ke laut apa? Laut Mati. Tapi sungai itu terputus. Nggak usah pakai jembatan. Bikin jembatan harus lama dulu, ya. Tapi dengan sendirinya kering. Pokoknya Tuhan selalu membuka jalan ketika ada kesulitan. Amin. Ada kesulitan ini nggak dihadapi. Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, sukar. Udah selesai? Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Ya, gunung-gunung melompat. Ya. Membuka jalan bagi umat Tuhan
Supaya umat Tuhan jangan ada menghadapi rintangan. Semua Tuhan buka jalan. Amin. Nah, terus sudah. Ya. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ya, terus. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti Diulangi domba jantan. lagi. Diulangi lagi. Mengapa? Karena umat Tuhan sedang lewat. Amin. Umat Tuhan sedang lewat. Maka jalan harus terbuka. Ya. Nah, saudaraku. Jadi hidup kita, coba terakhir baca ayatnya yang ya. Ya. Boleh lompat ayatnya yang ke-27. Perhatikan. Ini bagian-bagian terakhir 27. Masih Ibrani ya, Ibrani 11 ayat 27. Ya. Ibrani 11 ayat 27. Ya, pelan-pelan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, seperti dilihat, walaupun tidak dilihat oleh mata, tapi imannya melihat terus. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Terus, Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. diulangi di sini. Melintasi apa? Laut Merah. Dengan apa? Iman. Dengan apa? Iman. Jadi menyelesaikan masalah dengan apa? Iman. Supaya terbuka jalan. Ya, terus? Sama seperti melintasi tanah kering. Ya, seperti tanah kering. Ya, terus? Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam, sehingga mereka mencobanya juga. Ya, orang Mesir, musuh mereka tenggelam. Ketika mencobanya, terus perhatikan. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari Ya, lamanya. tembok Jericho roboh. Dengan apa? Dengan apa? Roboh? Iman. Tembok pertahanan lawan yang menghambat orang Israel masuk ke dalam Jericho. Roboh dengan iman. Pokoknya iman itu mengatasi semua persoalan. Cukup sebesar apa imannya? Biji sesawi yang kecil. Nggak usah segede gini. Cuman kecil aja. Bisa memindahkan gunung yang besar. Masalah yang besar. Dosa yang besar. Persoalan yang besar. Apapun yang besar. Selesai dengan iman. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Ya. Dengan imanku semua berlalu. Ya. Ya. Ya, nada penyembah. Nada penyembah. Ya. Haleluya. Dengan ku hadapi semua. Amin.
semua berlalu. Iman itu firman. Iman datang dari mendengar firman. Mendengar firman timbul iman. Lembut sekali lagi. Amin. Tuhan itu baik. Sesuai dengan firman, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah. Jangan ragukan kehadiran Tuhan. Dia yang menyuruh kita beribadah, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap menolong kita, memulihkan kita, memberkati kita, menyembuhkan, menerangi kegelapan, mengubah kesukaran menjadi kemudahan. Dia ada di tengah-tengah kita sekarang. Dia berkata, mintalah kepadamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk pintu dibukakan bagi. Tidak ada istilah ditolak atau gagal. Mari manfaatkan ibadah menolong saudara, memulihkan saudara. Jangan bawa lagi khawatirmu, rasa takutmu, persoalan, supaya saudara pulang nanti dihentar dengan sukacita, dengan damai. Baik pikulan masa lalu, tanggungan sekarang, tanggungan masa depan. 3 tanggungan: masa lalu, sekarang, masa depan. Tuhan siap. Tuhan siap menolong saudara. Haleluya. Kita bagi berdiri dengan iman. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Amin. Haleluya.
berdoalah kepada Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu Tuhan, ada di hadapan-Mu dalam bait-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu membawa pergumulan kami, baik masa lalu kami Tuhan, sekarang dan yang akan datang, yang membuat kami timbul cemas dan khawatir. Hari ini Tuhan menolong kami. Di atas kayu salib Engkau berkata, sudah selesai, sudah selesai. Engkau datang menyelesaikan persoalan kami, pergumulan kami, dosa kami yang tidak bisa kami selesaikan. Tapi hari ini Engkau menyelesaikan bagi kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyelesaikan bagimu. Terimalah damai, terimalah sukacita, terimalah mujizat, kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan, nyanyian, ya. Berilah yang baik, ya. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, Opo Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, ya, Fitri, ya, dan juga yang mengikuti secara online. Selasa dan Rebo tidak ada dulu doa, ya, dan PA karena ada acara musyawarah kerja daerah Gereja Betel Injil Sepenuh se-Jawa Barat Banten, ya. Ya. Itu saya kira kita tutup dalam doa. Ya, kita tundukkan kepala kita. Kami berdoa buat mereka yang masih dalam keadaan sakit, bergumul melawan sakit penyakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, pelanggaran mereka. Sebab tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Namun darah-Mu akan mengampuni, dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka. Dan biarlah mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan masih ada. Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Kami berdoa jamalah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Opo Romando, sembuhkan juga Mama Lydia, sembuhkan juga saudara kami Fitri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, sakit penyakit apapun, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menebus engkau. Roh Kudus memberi kekuatan baru bagimu. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Pekerjaan iman adalah mengatasi semua yang tidak mungkin. Karena kami mendengar firman, firman yang timbul dari mendengar firman-Mu itu akan melakukan mujizat-mujizat bagi kami, bagi pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak-Mu, masa depan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami yakin doa-doa kami naik di hadapan-Mu, dan Engkau mendengar dan selalu Engkau menjawab dan membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih. Berkati juga Ibu Susan, berkati anak mantu, cucu, usaha pekerjaan mereka. Juga masyarakat setempat di mana kami beribadah, pemerintahan juga mulai dari tingkat RT, RW, Lurah, juga Muspika, Andil, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, begitu juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, TNI, Polri, MPR, DPRD tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, hasil pemilu yang sudah terlaksana menetap akan dilantiknya baik DPR, MPR, juga utusan-utusan dari daerah. Kami berdoa Tuhan berkati semua. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang mengabdi kepada negara dan kepada masyarakat, juga kepada Tuhan yang menetapkan mereka sebagai pemerintah. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan yang sekarang dan yang akan datang ditetapkan oleh Allah. Dan sekarang saudaraku, pulanglah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bawa teman dan keluarga.